Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Marani Pertiwi dengan NIM 246500059. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Geografis. Dengan tugasnya yaitu penjelasan tentang data spesial dan non-spesial atau atribut beserta alamat websitenya. Saya mengambil materi dari website Teknogis COID kegiatan SIG 2 macam data dikelola data spesial non-spesial UTM source /ChatGPT.com. Di sini dalam kegiatan sistem informasi geografis ini ada dua macam data yang dikelola, yaitu data spesial dan non-spesial. Pertama saya jelaskan dulu apa itu SIG atau disebut Sistem Informasi Geografis. Adalah teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis data untuk menganalisis, menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. SIG ini memiliki peran yang sangat penting untuk bidang seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya jelaskan apa itu data spasial. Jadi, data spasial itu adalah data yang memiliki referensi geografis, yaitu informasi yang menunjukkan lokasi dan bentuk suatu objek di permukaan bumi. Data ini menggambarkan berbagai elemen fisik dari buatan manusia seperti jalan, bangunan, sungai, dan kawasan hutan. Data spasial dapat disajikan dalam bentuk yang pertama ini ada data vektor. Data vektor ini kalau garis mendatar atau titik digunakan itu untuk mempresentasikan lokasi spesifik seperti letaknya gedung, tiang listrik, atau sumur. Yang selanjutnya adalah garis atau line. Ini digunakan untuk menggambarkan elemen linear seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. Selanjutnya ada poligon atau disebut juga poligon, digunakan untuk mewakili area seperti batas administrasi, kawasan hutan, serta danau. Selanjutnya ada data raster. Data raster ini berbentuk grid atau piksel yang setiap pikselnya mewakili informasi tertentu seperti citra satelit atau peta elevasi. Data ini juga sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan topografi. Sumber data spasial itu ada yang pertama citra satelit, yang kedua penginderaan jauh, yang ketiga survei lapangan, dan yang keempat ada peta topografi. Keakuratan data spasial sangat penting dalam sistem informasi geografis karena data ini menjadi dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Selanjutnya saya jelaskan apa itu data non-spesial. Data non-spasial atau sering disebut data atribut, data yang melengkapi data spasial dengan memberikan informasi tambahan mengenai objek yang direpresentasikan. Data ini tidak memiliki referensi geografi langsung. Jadi data ini itu tidak memiliki referensi geografi langsung, tetapi berfungsi untuk menjelaskan karakteristik suatu objek. Contoh data non-spasial meliputi nama jalan, jumlah penduduk dalam suatu wilayah, luas bangunan, serta jenis tanah. Data non-spasial biasanya tersimpan dalam bentuk tabel atau database yang terhubung dengan data spasial melalui kunci unik seperti ID objek. Contoh hubungan data spasial dan non-spasial, misalnya ada sebuah peta digital menunjukkan lokasi sekolah, data spasial. Nah, data non-spasialnya ini dapat berupa nama sekolah, jumlah siswa, dan fasilitas yang tersedia. Gabungan data spasial dan non-spasial memungkinkan analisis yang lebih mendalam, seperti perencanaan pembangunan sekolah baru berdasarkan distribusi populasi siswa.
Di sini ada perbedaan utama antara data spasial dan non-spasial. Aspeknya dalam bentuk referensi geografis itu, kalau data spasial memiliki koordinat atau lokasi di bumi, sedangkan data non-spasial tidak memiliki referensi lokasi. Dalam aspek format penyimpanan, kalau data spasial itu ada vektor atau raset, sedangkan data non-spasial ada tabel atau basis data. Aspek selanjutnya ada di fungsi. Kalau data spasial itu mewakili bentuk dan lokasi objek, sedangkan di data non-spasial memberikan informasi tambahan. Aspek selanjutnya ada di contohnya. Kalau data spasial itu ada peta jalan dan citra satelit, serta kalau data non-spasial itu ada nama jalan dan jenis tanah. Pentingnya integrasi data spasial dan non-spasial dalam SIG. Keunggulan SIG ini terletak pada kemampuan untuk mengintegrasikan data spasial dan non-spasial sehingga memberikan informasi yang lebih kaya dan berguna. Berikut ada contohnya penerapan integrasi data spasial dan non-spasial. Yang pertama, ada perencanaan tata ruang. Biasanya digabungkan dengan data non-spasial seperti kepadatan penduduk atau status kepemilikan lahan untuk menentukan area yang cocok untuk membangun perumahan atau kawasan industri. Selanjutnya ada mitigasi bencana. Digunakan untuk memetakan area rawan bencana. Data spasial dan mengintegrasikan dengan data non-spasial seperti jumlah penduduk atau lokasi fasilitas penting. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam. Data spasial seperti lokasi hutan digabungkan dengan data non-spasial seperti degradasi lahan. Selanjutnya ada transportasi logistik. Peta jaringan jalan atau data spasial digabungkan dengan data non-spasial seperti volume lalu lintas atau lokasi fasilitas logistis untuk optimasi rute transportasi. Selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan data spasial dan non-spasial. Tantangannya itu yang pertama ada keakuratan data. Jadi data spasial dan non-spasial ini harus akurat agar hasilnya dapat diandalkan. Kedua, kompleksitas data memerlukan kemampuan teknis tinggi, terutama dalam mengolah data yang berformat berbeda seperti raster dan tabel. Ketiga, keterbatas infrastruktur, membutuhkan perangkat keras dan lunak yang canggih serta sumber daya manusia yang terlatih. Yang keempat ada standarisasi data. Digunakan oleh berbagai lembaga, sering menjadi kendala dalam pertukaran dan integrasi data. Jadi dalam sistem informasi geografis, data spasial dan non-spasial ini merupakan komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Jadi mereka ini saling berkaitan. Data spasial memberikan informasi mengenai lokasi dan bentuk suatu objek, lalu data non-spasial memberikan detail tambahan yang memperkaya analisis. Jadi itulah penjelasan tentang data non-spasial dan data spasial. Begitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.